bersama kita di Alpetra Ministry yang senantiasa memberikan wawasan keimanan kekristenan, sehingga setiap sahabat Alpetra yang nonton akan merasakan lebih kuat lagi dalam beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kita akan membahas tentang logos. Wah, ini apa ya logos ini? Supaya nggak banyak yang salah paham nih, karena banyak di YouTube orang-orang yang ngasih pemahaman tentang logos ini berbeda-beda gitu. Malah logos dan rema ini jadi kayak serupa tapi sama. Nanti kita tanya sama Om Yan aja ya. Halo Om, apa kabar? Shalom. Baik, puji Tuhan. Ya Om. Nah Om, ini penggunaan istilah rema dan logos itu sering simpang siur ya Om. Tapi sebelum ke sana, minta tolong dijelaskan Om tentang logos itu sebetulnya maknanya apa? Baik, jadi logos itu di dalam filsafat Yunani yang berkembang waktu itu, pengertian itu adalah pengantara antara Allah dan manusia, dan lebih rendah dari Allah gitu. Logos itu sebagai pengantara antara Allah dan manusia, tapi lebih rendah dari Allah. Dan dalam logos itu seperti ya memang Allah mau menyampaikan pikiran-pikirannya gitu. Cuma bedanya kalau dengan Injil Yohanes itu bahwa logos itu dari awalnya bersama-sama dengan Allah, dan logos juga Allah. Jadi bagian dari Allah yang Tritunggal, hanya tidak disebutkan di situ Allah itu Tritunggal. Tapi Allah itu, karena Allah itu dari keabadian, selalu Allah itu Tritunggal, Allah, Firman yang kekal, dan Rohul Kudus. Cuman orang tidak memahami, baru sesudah Injil Yohanes ya dan surat Yohanes sudah kita bayu ditutup, barulah melalui gereja orang mengenal Allah Tunggal itu ya Allah, Logos dan Roh Allah, begitu. Ini ada yang bilang juga Om, kalau logos itu artinya sabda ya Om, betul atau enggak Om? Ya, logos itu diterjemahkannya macam-macam, tetapi ya yang di dalam Injil itu kan logos itu firman ya sabda, begitu. Cuma pengertian logos dalam filsafat Yunani itu cukup luas gitu. Jadi sebagai pengantara lah, pengantara Allah dan manusia, tapi lebih rendah dari Allah. Itu kalau pengertian filsafat Yunani. Oh gitu ya Om. Nah itu Om, ada yang bilang juga katanya logos itu apa ya, wajib gitu Om, wajib dilakukan gitu, karena logos itu apa ya katanya tuh amanat gitu. Jadi karena amanat kan mesti dilaksanain. Nah ini betul nggak Om? Ya, jadi itu istilah logos dalam filsafat Yunani itu diambil di dalam Injil itu istilahnya saja. Tapi kalau kita mau mengerti arti dari logos itu sendiri, di istilahnya saja yang diambil, pengertiannya itu pengertian Kristiani atau pengertiannya Alkitabiah, gitu. Gitu ya Om ya. Nah itu Om, soalnya aduh gimana ya, sering apa jadi salah paham ya Om ya. Karena gini Om, saya sendiri pernah dengar tuh ada yang khotbah gitu kan, yang penting itu bukan logos katanya, tetapi gimana remanya dalam kehidupan. Wah, ada yang bilang gitu Om. Makanya apa ya, jadi gimana ya, gimana sih Om, logos sama rema ini gimana sih Om? Istilah rema logos ini jadi bikin bingung Om. Jadi arti umumnya ya, logos kan firman Allah, nah, rema itu perkataan. Jadi itu perkataan yang langsung diucapkan gitu kalau rema. Tapi logos itu umum gitu, artinya ya dia ya logos itu ada Allah. Itu kadang-kadang jadi bingung gitu. Iya. Dapat rema nggak? Dapat rema nggak? Nah itu. Jadi kalau bagi
kita itu yang paling tinggi adalah firman yang terlihat, lalu kita mempelajari dengan bimbingan Roh Kudus, Iya. sampai kita memahami semula dari Allah itu. Jadi bukan Iya. kita mau seperti langsung mendapatkan bisikan Roh Kudus, Iya. begini begitu. Wah, itu kan orang itu jadi merasa dirinya hebat karena mendapatkan wahyu gitu. Iya, iya, tapi Om kan pendeta itu, apa kok pendeta ya Om, khotbah terutama yang non injili lah gitu ya Om. Itu kan dasarnya Yohanes 12 ayat 48 Om. Wah, jadi seolah-olah dia kalau itu ngomong rema itu lebih tinggi dari logos gitu Om. Jadi itu Om, makanya perlu dijelasin lagi kenapa, apa artinya logos yang sebetulnya gitu. Karena seringkali terutama ya ini harus disebutkan lah ya di karismatik, Pantekosta, seolah-olah rema itu lebih tinggi gitu, sehingga berita logosnya jarang diberitakan gitu. Nah, kita juga jangan menangkap. iya. Jadi itu rema-rema yang mereka sebutkan itu, Iya. maksudnya Tuhan langsung berbicara kepada kita melalui rema. Iya. Begitu. Kalau kita tidak mendapatkan rema, seolah-olah kita nggak mengerti apa. Kita kan yang penting apa yang tertulis di dalam kitab. Jadi firman Allah yang kekal itu ya logos gitu. Nah, kemudian kenapa menjadi rema itu bagi pendengar yang mengerti, katanya itu istilahnya rema, berkata-kata kepada kita. Itu menjadi rema itu adalah karya Roh Kudus, dan juga dengan sikap rendahan hati, karena kita ini terbatas. Jadi kita bergantung kepada Roh Kudus untuk menjelaskan firman Allah atau logos itu. Nah, tentu mereka bilang iya, katanya itu menjadi rema, apa kita jangan berdebat lah. Nah itu Om, karena gini ya Om, istilah logos itu kan sebetulnya udah ada ya Om, waktu belum ada Tuhan Yesus mungkin ya Om ya, dalam tradisi Yahudi gitu. Kemudian menjelma menjadi manusia Yesus. Itu yang barusan itu yang Om sampein itu jadi dari pengertian dari Yohanes 1 ayat 1 ya Om ya. Jadinya ya, firman itu telah menjadi manusia gitu. NRK, NO, logos. Ya, karena jadi sebenarnya Tritunggal itu keabadian, Bapak. Jadi Allah itu selalu bersama dengan logos, selalu bersama-sama dengan roh Allah. Oh gitu ya. Gitu. Wah. Baru istilah Tritunggalnya itu muncul akhir abad pertama dan abad kedua. Itu baru muncul istilah Tritunggal. Padahal dalam keabadian Allah memang selalu Tritunggal, yaitu Allah bersama-sama firman, bersama-sama Kudus. Jadi ada kaitannya apa tadi sama keabadian itu ya Om ya? Gitu. Itu istilah Tritunggal sendiri juga munculnya kan akhir abad pertama atau abad kedua, itu baru muncul istilahnya. Padahal dari keabadian Allah yang memang Tritunggal, Allah, firman-Nya dan Roh-Nya. Gitu. Iya Om. Nah, terus Om, karena tadi udah ngomongin yang di perjanjian lama itu ya Om ya, dari keabadian juga kan, berarti sebelum perjanjian lama juga nih Om. Berarti kalau gitu apakah hukum Taurat juga itu bisa dibilang logos Om? Atau enggak? Ya itu perjanjian lama ya bagian dari atau keluar dari logos yang kekal itu. Jadi kalau logos itu menunjuk kepada pribadi yang kedua dari Allah. Iya. Karena saya baru ini juga bingung juga sih kalau dikaitin sama apa tadi kata Om keabadian itu Om ya. Apa istilah logos Tritunggal itu jadinya ke keabadian gitu. Berarti ini ada kaitan sama apa pewahyuan jadinya ya Om ya. Karena kan ini berkaitan dengan Injil Yohanes gitu. Gitu Om. Nah, ini apa bedanya Om ini dengan kitab Wahyu yang bilang Alfa dan Omega itu? Kan logos gitu, firman gitu. Yang itu jadi menunjukkan penekanan bahwa firman Allah itu yang menjadi Yesus Kristus itu ya, Yesus Kristus yang merupakan jemaah dari firman Allah juga Alfa dan Omega. Beda ya Om.
hukum Taurat sama logos ya. Kalau hukum Taurat ya Taurat gitu ya Om, yang terus oleh Musa gitu kan. Gitu. Kalau logos itu betul-betul firman yang menjadi manusia gitu ya Om intinya. Jadi begini supaya jelas ya. Jadi di dalam keabadian Allah yang kemudian dipanggil sebagai Bapa atau diperkenalkan sebagai Bapa itu selalu bersama-sama dengan Logos, selalu bersama-sama dengan Allah atau Roh Kudus gitu. Oh iya. Logos itu yang menjelma menjadi Yesus Kristus. Nah Om, kalau secara itunya Om, secara dari pandangan Yohanes itu dia bagaimana Om bisa tahu gitu tentang logos ini? Wah. Jadi pada waktu zaman Rasul Yohanes itu ya, filsafat Yunani itu berkembang pengertian logos di dalam agama Kristen itu. Terus logos itu dari mulanya bersama dengan Allah, dia juga sama dengan Allah, lalu menjelma menjadi manusia. Jadi ada pengertian yang berbeda, hanya istilahnya saja yang diambil oleh Rasul Yohanes tentang logos itu. Tapi kalau untuk mengerti logos di dalam agama Kristen, dia harus belajar Alkitab gitu. Jadi kalau belajar filsafat Yunani, akhirnya kita menjadi pengikut filsafat Yunani. Iya. Apakah itu Plato, Aristoteles, atau Socrates dan sebagainya. Iya, ini berarti Om, kalau memang firman itu udah ada sejak keabadian di perjanjian lama, berarti di Kejadian 1 itu udah ada ya Om, logos itu. Iya, gitu. Makanya ada ayat yang menyatakan kejamaan, bentuk jamak tapi bicaranya seperti satu orang. Jadi marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita katanya ya. Iya, ya. Gitu ya Om. Nah itu Om, terus kalau pengertian segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu apakah logos juga gitu Om? Jadi itu segala firman yang diilhamkan oleh Allah itu adalah firman Allah yang tertulis gitu. Tapi kalau firman yang tertulis atau tidak tertulis, kalau firman itu berasal dari Allah itu sudah dari logos. Jadi sebelum menjadi manusia itu semua yang lewat logos. Tetapi sesudah menjelma menjadi manusia Yesus Kristus, semua lewat Yesus Kristus. Maka pengantara antara Allah dan manusia cuma satu, Yesus Kristus. Jadi maka Yesus berani berkata, aku ini jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melihat aku. Jadi ini kadang istilah tuh jadi suka berjilibet ya Om ya. Betul. Terus juga banyak orang tidak memahami filsafat Yunani misalnya, atau dalam Yohanes. Padahal Yesus itu wahyu Allah yang menjelma menjadi manusia. Jadi kalau wahyunya sudah menjelma menjadi manusia, nggak ada lagi tambahan-tambahan. Gitu. Yang terakhir ya Yesus Kristus ini, karena dia firman Allah sudah menjelma menjadi manusia. Makanya kita wahyu itu jelas, tidak ditaati, tidak boleh dikurangi. Itu. Tapi kalau wahyu itu menjelma menjadi manusia, Om bilang tadi kan Tuhan Yesusnya udah naik ke surga, jadi wahyunya udah nggak ada dong Om. Ada di surga juga sama Tuhan Yesus gitu. Antara Yesus Kristus putra Allah yang kekal itu dengan firman ini. Jadi tentu saja Yesus itu adalah firman Allah yang kekal itu, pribadi yang kedua. Tapi kemudian firman Allah itu dibukukan menjadi Alkitab, melengkapi penyelamat yang baru gitu. Jadi ada logos yang hidup, itu Tuhan itu, ada logos yang dibukukan yang menjadi kalimat-kalimat. Nah, tetapi kalau akhir ini baru bisa dimengerti Roh Kudus yang menolong gitu. Baru gitu mengerti yang sebenarnya. Kalau hal-hal yang biasa ya misalnya alam langit dan bumi dan isinya, alam menciptakan manusia, itu mau dipahami gitu. Tetapi kalau ada istilah-istilah, marilah kita menciptakan manusia. Kok kita menciptakan manusia gitu kan?
Terus ada lagi tuh, marilah kita turun katanya. Maksudnya mari kita datang kepada manusia itu. Sebab mereka tuh mau memberontak kan, gitu, mau menciptakan tangga sampai ke langit gitu. Iya. Sebagainya. Orang luar Kristen tuh mestinya sih memahami bahwa Allah lu bersama-sama dengan firman Allah, lu bersama dengan roh Allah. Gitu sebenarnya orang di luar Kristen mestinya mengerti. Iya Om, sebetulnya simpel ya Om ya. Ya, nanti kalau kita meninggal dunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita juga pulangnya ke surga, bukannya nggak tahu kemana. Gitu. Iya Om. Makanya ya simpel tapi ya itu ya Om, kebiasaan kan kalau orang yang mudah kenapa tidak dibikin susah, yang susah kenapa tidak dibikin mudah, ya itu Om, diterapkan ke sini Om. Jadi kucingnya. Nih, Pak, ada satu kesaksian ya. Iya Om. Orang mengikuti itu proses upacara penguburan Kristen. Ya. Terus kan di kuburan Kristen suka ada tulisan pulang ke rumah Bapak dengan tenang katanya. Lalu orang pulang ke rumah dengan tenang. Terus kulik-kulik akhirnya dia jadi Kristen. Gara-gara tulisan itu ya Om ya. Iya. Iya. Jadi tulisan itu seperti kesaksian. Kalau orang Kristen meninggal dunia itu pulang ke rumah Bapak di sorga. Iya, tapi dengan tenang lagi. Itu juga ada yang plesetin Om, kalau tulisannya meninggal dengan sukses gitu Om. Itu candaan sih Om. Iya Om. Aduh. Oke Om. Om, kalau misalnya dikaitkan dengan penulisannya ya Om di Injil Yohanes itu Om. Nah, apakah di Injil Yohanes ini Om waktu hidup di zaman perjanjian baru itu ya Om ya, kan sebelumnya ada Rasul Yohanes Pembaptis, Rasul nggak sih Om? Apa Nabi Om? Kalau Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis yang terakhir. Oh gitu ya. Kalau Yesus kan penjelma. Ya. Jadi Nabi yang terakhir Yohanes Pembaptis ya Om. Iya. Nabi terakhir gitu ya Om. Oke. Nah kalau gitu Om, apa ya Om? Ini Yohanes Pembaptis juga tahu nggak Om kalau Tunis itu sebetulnya logos gitu atau firman yang menjelma menjadi manusia? Kan waktu ngandungnya sama kan? Hampir barengan lah gitu. Nah, jadi Rasul Yohanes Pembaptis sebenarnya tidak mengenal ya Yesus itu, tapi sudah ada padang tara itu disucikan ya, disiapkan ya untuk berkhotbah. Nah kemudian Roh Kudus memberitahukan nanti akan datang dia yang dituliskan dalam perjanjian lama bahwa dia sebenarnya penjelmaan dari firman Allah gitu. Itu dikasih tahu. Jadinya begitu Yohanes Pembaptis melihat Yesus mau datang juga mau dibaptis, aduh dia tuh seperti gemetar, tahu nggak? Iya. Lalu dia sampai bilang mestinya saya yang dibaptis katanya oleh Tuhanku katanya. Kenapa aku tanggung minta dibaptis kan? Begitu Tuhan Yesus menjawab dengan tenang ya. Sudah ini semua sudah untuk menggenapi apa yang tertulis gitu. Iya Om. Ya kan maksudnya kan kalau waktu di kandungan itu kan waktu Maria ketemu sama Elizabeth, terus Elizabeth berkata dia senang karena kedatangan, oh ya inilah Tuhanku katanya gitu kan. Ibu dari Tuhanku. Jadi kalau waktu di awal pelayanan Yohanes Pembaptis dan Yesus itu konteksnya masyarakat Yahudi gitu. Iya. Tapi kalau yang menyangkut logos itu konteksnya filsafat Yunani di luar Israel. Lagi pula kalau konteksnya ayat itu kan hanya konteksnya Marianya ya Om. Gitu. Yang dikandung adalah Tuhan gitu ya. Om, salah Om, salah pertanyaan. Salah gitu. Ya,
Jadi Roh Kudus itu sudah memberitahu kepada Elizabeth, mamanya Yohanes itu, bahwa si kerabat itu yang namanya Maria itu, itulah dia mengandung sang Mesias itu, yang sendiri yang mau turun ke dunia gitu. Ya. Gitu. Makanya Om pernah ajar nih Om. Ya, jadi dari keabadian Allah yang Maha Esa itu selalu bersama-sama dengan firman Allah yang kekal, selalu bersama-sama dengan roh Allah yang kekal. Gitu, cuma tidak ada istilah Tritunggal. Istilah Tritunggal itu baru diciptakan akhir abad sama awal abad kedua. Iya Om ya. Jadi kadang orang nggak mau bertanya dan mencari tahu yang benar, jadinya pusing sendiri, malah cari jawaban ke orang lain atau cari jawaban bukan dari Alkitab, jadi codeo. Bukan itu saja Pak Alfa. Jadi orang itu dikuasai oleh filsafat dan pikiran logisnya itu bahwa Allah ya satu, Allah yang Maha Esa gitu. Jadi melampaui pikiran manusia. Siapa meraba-raba Tuhan Allah, harus ada Allah yang Maha Esa. Sudah poin di situ, apa titik di situ. Padahal kalau yang begitu kan anak kecil juga bisa memikir ada Tuhan Allah yang Maha Esa, ya udah, gitu kan. Pada Allah yang Maha Esa itu kan menyatakan diri, selalu bersama-sama dengan firman Allah yang kekal, selalu bersama-sama dengan roh Allah yang kekal. Tapi baru jelasnya di perjanjian baru, gitu. Tapi awal-awal perjanjian baru juga orang tidak begitu memahami Injil Yohanes sebagai Injil yang melengkapi ya 3 Injilnya itu, memberitahu siapa itu pribadi Yesus di Injil Markus. Dia itu sebenarnya jelmaan dan logos yang kekal, gitu. Oh iya. Pelan-pelan lah, ada tahapan-tahapannya lah. Iya. Kalau nggak pelan-pelan soalnya cuma satu kata aja jadi memusingkan ya Om. Ini kalau yang belajar itu studi kata ya Om, ini susah nih. Ya pikiran manusia kan terbatas. Iya Om. Jadi itu sudah lama bahwa harus ada Allah yang Maha Esa. Itu sudah lama. Hanya firman yang kekal menjadi manusia Yesus, kemudian roh Allah itu juga lebih diperlihatkan dalam perjanjian baru itu. Di perjanjian lama ada bicara roh Allah, roh Allah itu ada. Cuma di dalam perjanjian baru itu orang jadi terbuka matanya. Oh, ada Allah, ada firman Allah yang menjelma jadi manusia, ada Roh Kudus, gitu. Lalu memperkenalkan kepada manusia bahwa Allah yang kekal itu sebenarnya adalah Bapa, gitu. Itu sebenarnya kalau kita bisa memahami itu luar biasa itu. Iya. Ya semoga sahabat Alpetra bisa memahami nih gitu ya. Tapi pasti ada bingung-bingungnya. Ya saya juga jujur ada bingung-bingungnya, masih ada kemikir-mikir selintas gitu. Tapi ya itu tadi kata Om, pelan-pelan ya Om ya, pelan-pelan. Nah tadi juga waktu Om jelasin dari perjanjian lama itu sampai ke kita sekarang, bahwa Roh Kudus Roh Allah itu kan abadi juga, Roh Kudus abadi. Nah ini logos ini juga abadi. Kenapa sih Om cuma di kitab Yohanes ya Om, di Injil Yohanes ya istilahnya logos ini muncul ya Om? Oh iya, istilah logos itu karena populer di lingkungan orang-orang yang berbahasa Yunani itu menjelang akhir abad pertama dan juga awal abad kedua itu, atau sebenarnya sebelum-sebelumnya itu tentang istilah logos itu sudah ada. Cuman itu kan di lingkungan orang terpelajar. Jadi kalau itu Rasul Yohanes itu memang pelayanannya banyak di lingkungan orang terpelajar. Itu Rasul Yohanes. Jadi dia pakai istilah untuk orang-orang terpelajar. Oke Om. Jadi tadi udah jelas Om, jelasin sama Om nih. Tapi saya mau sekali lagi Om nanya lagi tadi tentang ada yang kelewat tadi Om. Saya mau nanya lagi tentang yang logos sama rema itu Om. Ada yang menjelaskan
Kalau Tuhan Yesus Kristus itu adalah hologos, bukan torema. Nah, itu gimana, Om? Itu ya Bos. Jadi firman Allah yang kekal itu yang bersama-sama dengan Allah dari keabadian. Kalau rema itu istilahnya biasa-biasa aja. Jadi kalau berkata itu ya rema itu. Demikian juga kalau Tuhan berbicara kepada kita itu ya rema. Cuma semua perkataan Allah itu ada di dalam logos itu. Jadi kan makanya harus bisa dibedain ya Om ya. Kalau ininya jadi sebenarnya akarnya pertanyaan ini muncul dari filsafat Yunani itu ya mungkin Om. Karena kan kalau logos ya, kalau arti itunya kan ilmu pengetahuan Om ya. Tapi logos di Alkitab atau logos dalam pandangan Yohanes ya juga tadi Om jelasin, logos itu kan firman Tuhan gitu. Nah, ini ya betul. Tetapi kalau berbicara itu rema gitu. Bila sehari-hari Tuhan berbicara kepada kita ya rema. Makanya mereka itu yang seperti rasa mengetahui filsafat apa-apa bahasa Yunani katanya rema itu katanya kalau berbicara kepada kita. Nah, itu maksudnya yang langsung berbicara. Tapi ini logos ini menunjuk kepada Yesus itu kan, logos hogos gitu. Nah, ada istilah teologis itu logos, hologos. Tapi ada istilah hari-hari itu berbicara rema. Nah, kan kalau theos logos, theos Tuhan, logos ilmu. Tuh, Om kan? Ayo, jadi bahasa. Itu beda lagi kalau bicara tentang menguraikan tentang ilmu pakai logos juga. Tapi kalau ini khusus bicarakan teologi, tidak aneh. Jadi, ya maksudnya kalau logos dalam konteks Yohanes 1:1 ini kan bukan dalam artian filsafat Yunani ya Om, tapi logos ini dalam artian teologi gitu ya Om. Ya, meskipun istilah itu mengambil dari filsafat Yunani, tapi sudah dikristenkan, gitu. Oh iya, diadopsi gitu ya Om. Jadi logos itu apa tadi pengertiannya saya tuh, jadi logos itu bukan sekedar rema, tapi firman Tuhan gitu ya Om. Gimana ya? Ya, bukan sekedar rema tapi Tuhan gitu. Ya. Ya. Betul. Kalau rema itu bisa dipakai untuk sehari-hari berbicara. Oh iya Om. Karena masih simpang siur waktu itu. Saya anggap rema itu ternyata tidak ada lebih tinggi dari logos ya Om. Ya, maksudnya iya kan sukanya istimewa gitu kalau rema tuh. Kita mendapat rema istimewa gitu. Itu jadi yang sumber bicara itu mah itu. Iya Om, tadinya kan apa sih, saya agak-agak itu juga sih, agak menilai gitu Om. Oh berarti rema ini di atasnya logos gitu Om. Banyak terbalik ya. Oh terbalik Om. Gitu Om, ya itu karena salah pengertian kan Om. Karena seringkali kan gitu. Sampai saat ini Om jelasin baru deh bisa ngerti perbedaannya, terus persamaannya gitu, dan akarnya karena dari filsafat Yunani itu ya Om. Gitu. Oke Om, kalau firman telah menjadi manusia ya Om, logos itu gitu, ketika tapi logos itu kan bukan tulisan ya Om ya, bukan ya Om? Nah, kalau di Injil Yohanes tuh dia menunjuk kepada logos sebagai pribadi yang bersama-sama dengan Allah. Iya gitu. Iya. Iya logos sama. Tetapi kalau dalam perkataan sehari-hari logos itu, kalau berbicara lege misalnya ya itu, tapi ini khusus menunjuk kepada logos yang ada di dalam filsafat Yunani juga. Kalau di dalam Injil Yohanes kan logos itu
pengantar Allah dan manusia, tapi Logos itu sama-sama dengan Allah karena dari semula bersama-sama dengan Allah. Gitu. Ya, filsafat Yunani memang sudah lama, dari Socrates, Aristoteles, terus kemudian juga sampai pada zaman Yesus sesudahnya itu terus filsafat Yunani berkembang gitu. Nah, agama Kristen suka memakai istilah-istilah dari filsafat Yunani supaya nyambung sama dengan, tapi isinya Kristen, isinya itu sesuai dengan Alkitab, perjanjian lama, dan kemudian menjadi penyembah baru juga. Ini Om, kalau ini kan bicara Logos secara teologi dari sisi Tuhan ya Om. Kalau dari sisi manusia, Logos itu gimana Om? Ya kalau dari sisi manusia Logos itu ya perkataan saja, gitu. Oh, cuma kata-kata ya, perkataan, tulisan. Ya kan, jadi berkata itu lebih dipakainya rema itu atau lege gitu. Tapi istilah Logos itu yang dikhususkan oleh Rasul Yohanes itu menjadi pribadi Yesus Kristus sebelum menjadi manusia. Jadi lalu diberikan makna teologis yang dalam. Ya Om. Nah terus ini Om, kan Allah yang tidak terbatas itu tidak mungkin menjadi manusia yang terbatas. Itu kan analogi dalam filsafat Aristoteles. Itu maksudnya gimana Om? Jadi maksudnya itu suatu hal yang mustahil, itu impossible. Tidak mungkin Allah yang tidak terbatas menjadi manusia yang terbatas gitu. Tetapi justru bagi Allah kan tidak ada yang mustahil gitu, dan Allah rela membatasi dirinya di dalam Yesus Kristus itu. Tapi kan Allah Bapa tetap di surga, tidak terbatas. Roh Kudus juga atau Roh Allah itu tetap tidak terbatas. Hanya yang terbatas itu waktu Tuhan Yesus jadi manusia tuh. Jadi ada sifat Yesus yang menunjukkan keilahiannya yang terbatas, misalnya pengetahuannya atau kuasanya ya, atau kesucian. Tapi ada sifat-sifat Yesus yang terbatas di hatinya. Jadi misalnya dia perlu makan, minum, istirahat, yang perlu tidur gitu. Jadi ada, dan kalau ada di satu tempat ya Yesus ada di situ. Nah, itu ada sifat-sifat insani. Maka Yesus punya dua sifat, sifat ilahi dan sifat insani, sifat manusia. Iya. Kan Yesus bukan hanya omongan, dia akan membuktikan dirinya. Oh, dia punya kuasa yang tidak terbatas. Makanya sesudah masa umat manusia, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, dia kemudian kan menerima lagi segala kekuasaan. Maka Tuhan Yesus mengatakan apa? Segala kuasa di surga, di bumi sudah diberikan kepadaku. Itu berarti sudah kembali lagi kepada sifat aslinya yang ilahi. Gitu. Iya Om. Kemana-mana tuh saya nanya juga. Oke Om. Nah ini mungkin udah saatnya Om untuk closing statement dari Om. Silakan Om. Baik, jadi untuk mengenal siapa pribadi Yesus itu yang benar, itu Alkitab menjelaskan ada dua sisi keilahian dan sisi kemanusiaan. Sisi keilahian karena Yesus itu adalah penjelmaan dari Logos yang kekal, ya, atau firman Allah yang kekal, itu menjadi manusia yang terbatas. Nah itu sebagai manusia dia mempunyai sifat-sifat yang insani yang terbatas. Dia ada di satu tempat, dia juga perlu makan dan minum, perlu istirahat. Itu ya, kadang-kadang lelah gitu secara manusianya. Tetapi kemudian dia menebus dosa itu kayu salib itu juga itu untuk manusianya yang bisa dikorbankan ya. Itu untuk menebus dosa anak cucu dari yang pertama. Maka Yesus disebut anak kedua. Tapi kemudian sudah disalib mati dari kubur pada yang ketiga pula dari antara orang mati, Yesus kembali lagi kepada sifat aslinya meskipun rupanya rupa manusia, tapi sifatnya sudah seperti firman Allah yang kekal gitu. Nah,
Di luar kan itu memang membingungkan, kok ada dua Tuhan, kok ada dua Allah. Bukan begitu. Allah itu Maha Esa, tapi selalu bersama-sama dengan firman Allah yang kekal, selalu bersama-sama dengan roh Allah yang kekal. Itu, ini harus ditegaskan berulang-ulang gitu. Jadi jangan lihat Tuhan yang tidak kelihatan dengan Yesus yang kelihatan sudah ada dua gitu. Belum katanya ada Roh Kudus ada tiga, ya enggak begitu gitu kan. Ya, gitu. Ada orang punya ilmu itu, jadi rohnya bisa keluar, itu, tapi katanya bisa lihat badannya, gitu ya. Nah itu orang yang ilmu, tapi kita orang Kristen tidak mau belajar ilmu yang itu, ya. Sebab itu nantinya menyebabkan orang jadi lupa dirinya itu siapa, gitu. Ya Om. Oke Om, baik Om. Terima kasih Om atas penjelasannya tentang Logos. Semoga Logos yang telah Logos yang adalah firman Allah yang telah menjadi manusia yang kita peringati di saat Natal ini itu betul-betul lahir di hati kita masing-masing. Terima kasih Om atas penjelasannya. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan.